Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tarisi, NIM saya 221011750209, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, kelas karyawan semester 5 shift 003. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk membuat perancangan aplikasi sistem penginputan warehouse dengan menggunakan Microsoft Project. Untuk video pembuatannya saya akan tampilkan setelah perkenalan ini. Mungkin di video pembuatan ada beberapa bagian yang salah. Dan video ini saya buat karena sudah versi revisinya. Saya akan menjelaskan tahapan dari 1 sampai 8.
Dalam perancangan aplikasi sistem penginputan warehouse, terdapat tahap pertama, yaitu inisiasi. Fase inisiasi merupakan tahap awal dari proyek yang bertujuan untuk menyusun fondasi dasar sebelum proyek dilaksanakan. Pada fase ini dilakukan berbagai kegiatan penting seperti pelaksanaan kick-off meeting, identifikasi stakeholder yang terlibat, penetapan tim proyek, dan perumusan tujuan proyek secara menyeluruh. Selanjutnya dilakukan analis SWOT awal serta peninjauan ulang warehouse yang sedang berjalan untuk mendapatkan gambaran kondisi terkini. Fase ini juga mencakup penentuan lingkungan awal proyek, penyusunan rencana komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, dan penyusun dokumen inisiasi. Setelah dilakukan persetujuan atas dokumen inisiasi yang telah disusun dan diakhiri dengan pembuatan charter proyek sebagai dasar resmi dimulainya pelaksanaan proyek, semua aktivitas tersebut melibatkan peran aktif dari bisnis analis dan project manager dengan waktu pengerjaan total selama 14 hari dan estimasi biaya sebesar 19.600.000. Kita lanjut tahap kedua. Tahap kedua ini adalah fase perencanaan, merupakan tahap strategis yang fokus pada perumusan arah teknis proyek berdasarkan kebutuhan sistem dan resiko yang mungkin terjadi. Proses dimulai dengan analisis kebutuhan, penentuan metodologi, mencakup pengumpulan informasi dari pengguna, review sistem yang ada, dan penyusun dokumentasi kebutuhan. Tahap penyusunan dokumentasi kebutuhan ini dilanjutkan dengan penentuan metodologi pengembangan yang sesuai, seperti pendekatan agile atau waterfall disesuaikan dengan karakter proyek. Selanjutnya dilakukan penyusunan work breakdown struktur atau WBS yang melibatkan bisnis analis, tim DevOps, IT, dan project manager. Struktur WBS membantu membagi proyek menjadi bagian kerja yang lebih terukur, manageable. Berdasarkan struktur tersebut disusun rencana jadwal dan rencana anggaran proyek untuk memastikan seluruh aktivitas berada dalam kendali waktu dan biaya. Resiko potensial diidentifikasi melalui kegiatan identifikasi risiko yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyusun rencana manajemen risiko sebagai mitigasi. Perencanaan juga meliputi penyusun rencana pengujian awal serta rencana deployment untuk mempersiapkan tahapan implementasi dan pengujian sistem. Fase ini diakhiri dengan persetujuan rencana proyek yang menjadi dasar validasi seluruh rencana kerja. Total durasi fase ini ada 18 hari kerja dengan total anggaran sebesar 43.200.000 yang dikerjakan oleh tim bisnis analis, developer, dan project manager. Kita lanjut tahap ketiga. Tahap ketiga, desain sistem UI dan UX. Fase ini berfokus pada proses perancangan sistem dari sisi antarmuka pengguna hingga struktur visualisasi aplikasi sebelum memasuki tahap pengembangan. Tahap dimulai dengan studi user experience atau UX untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Dari hasil studi tersebut dibuatlah user flow diagram untuk menggambarkan alur interaksi penggunaan dengan sistem secara struktur. Selanjutnya, dilakukan proses perencanaan visual dengan membuat wireframe dari masing-masing modul utama, yaitu modul pengambilan barang, modul update stok, dan modul pengiriman barang. Wireframe ini berfungsi sebagai kerangka dasar tampilan aplikasi yang akan dikembangkan. Setelah itu, tim merancang mockup desain aplikasi, yaitu tampilan antarmuka pengguna yang lebih rinci dan menyerupai desain akhir. Setelah desain mockup selesai, dilakukan review desain UI oleh tim untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan penggunaan dan standar visual. Tahapan ini dilanjutkan dengan revisi mockup berdasarkan feedback dan ditutup dengan persetujuan final desain UI sebagai hasil akhir
dari proses desain. Seluruh proses perancangan ini berlangsung selama beberapa hari kerja dengan total biaya 34.200 dan melibatkan tim bisnis analis, project manager, dan tim leader dari sisi desain. Yang keempat, tahap desain database. Fase desain database bertujuan untuk membangun fondasi data yang kuat dan struktur bagi sistem yang akan dikembangkan. Proses ini dimulai dengan analis kebutuhan data yang mencakup identifikasi jenis data yang dibutuhkan, serta bagaimana data tersebut akan digunakan oleh sistem. Setelah itu dilakukan perencanaan struktur database diikuti dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan relasi antar entitas dalam sistem. Langkah berikutnya penentuan relasi. Penentuan relasi tabel dan menyusun indeks serta proses normalisasi untuk menjamin efisiensi dan integritas data. Setelah struktur database terbentuk, dilakukan review struktur database untuk memvalidasi rancangan. Kemudian, setup awal database di server dilakukan guna memulai implementasi. Selanjutnya, dilakukan uji validasi struktur database untuk memastikan bahwa seluruh skema bekerja dengan baik dan sesuai kebutuhan aplikasi. Tim kemudian Tim kemudian melakukan pengisian data dummy awal sebagai simulasi penggunaan dan akhirnya dilakukan backup struktur database final sebagai cadangan sistem sebelum masuk ke tahap pengembangan. Seluruh aktivitas ini dikerjakan tim back-end developer dalam durasi 17 hari dengan total anggaran sebesar 19.550. Yang kelima, tahap kelima pengembangan back-end dan front-end. Tahap ini merupakan fase inti dari pelaksanaan proyek yang berfokus pada implementasi berbagai fitur dan modul aplikasi sesuai dengan desain dengan spesifikasi teknis yang telah disusun sebelumnya. Proses dimulai dengan setup project dengan repository Git serta konfigurasi awal lingkungan pengembangan development environment untuk menjamin kesiapan teknis tim developer. Selanjutnya, tim backend developer menggambarkan berbagai modul utama seperti modul login dan hak akses pengguna, master data, user, barang, vendor, dan customer, modul pengambilan barang, front-end dan back-end, modul stok, masuk, keluar, update, modul pelacakan, pengiriman. Setelah itu dilakukan pengembangan modul pelaporan seperti laporan pengambilan barang, laporan perubahan stok, serta modul notifikasi ketersediaan barang dan dashboard ringkasan yang menampilkan data penting dalam format visual. Tahap ini juga mencakup fitur seperti filter pencarian data, integrasi email untuk notifikasi, pengamanan API, validasi input form, logging aktivitas user, pagination, backup otomatis, uji fungsional semua modul. Seluruh pengembangan berlangsung selama 55 hari kerja dengan total anggaran sebesar 93.500 dan dikerjakan sepenuhnya oleh tim back-end developer. Tahapan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fitur teknis, tetapi juga mencakup dokumentasi internal serta uji coba fungsional sebagai dasar untuk tahap pengujian formal berikutnya. Untuk tahap pengujian formal berikutnya. Yang keenam ini ada tahap testing dan debugging. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disusun. Proses diawali dengan penulisan test case sebagai panduan pengujian, kemudian dilanjutkan dengan unit testing terhadap masing-masing modul, termasuk logging, master data, pengambilan data pengiriman barang. Setelah pengujian tiap modul, dilakukan integrasi testing untuk memastikan bahwa semua modul bekerja secara terpadu, serta dilakukan dalam pengujian terhadap validasi data dan skenario kesalahan error handling.
Tahap ini juga mencakup proses debugging baik pada antarmuka pengguna UI maupun Application Programming Interface atau API agar setiap kesalahan dapat diperbaiki secara menyeluruh. Simulasi penggunaan sistem dilakukan melalui uji skenario kasus nyata yang dilanjutkan dengan pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan akhir. Jika ditemukan bug, maka dilakukan perbaikan pengujian ulang, retesting, dan diakhiri dengan finalisasi versi aplikasi sebagai persiapan untuk implementasi. Seluruh proses ini berlangsung selama 25 hari kerja dengan total anggaran 42.500.000 dan ditangani penuh oleh tim back-end developer. Tahapan ini menjadi krusial dalam menjamin kualitas dan stabilitas sistem sebelum diterapkan secara nyata di lingkungan pengguna. Kita masuk ke tahap 7, tahap implementasi, deploy, dan training. Tahap ini menandai proses pemindahan sistem dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Proses dimulai dengan setup server produksi dan konfigurasi data produksi. Dilanjutkan dengan migrasi data awal ke sistem baru sebagai dasar operasional. Setelah itu dilakukan deployment aplikasi ke server produksi. Dan dilanjutkan dengan pengujian sistem di lingkungan produksi untuk memastikan semua fitur berjalan dengan lancar. Agar pengguna dapat memahami dan mengoperasikan sistem secara opsional, dilakukan pembuatan panduan pengguna, pelatihan internal, serta pelatihan eksternal yang melibatkan staf yang akan menggunakan sistem secara langsung. Selain itu, dilakukan juga dokumentasi konfigurasi sistem untuk keperluan pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang. Tahap ini diakhiri dengan proses penyerahan sistem secara resmi kepada klien sebagai bentuk akhir dari fase implementasi teknis. Seluruh aktivitas ini berlangsung selama 11 hari kerja dengan total anggaran sebesar 26.950 dan dilaksanakan sepenuhnya oleh tim database administrator. Kita masuk ke tahap 8. Tahap evaluasi dan dokumentasi. Tahap ini berlangsung selama 7 hari dari hari Kamis 2 Mei 2026 hingga Jumat 13 Februari 2026. Merupakan fase krusial dalam siklus proyek. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh aspek proyek telah dinilai secara menyeluruh, umpan balik pengguna, dan telah diintegrasikan, dan dokumentasi final telah disiapkan untuk penutupan proyek yang efektif dengan total alokasi biaya 9.800.000 dan tingkat penyelesaian 100%. Tahap ini memastikan seluruh output terdokumentasi dengan baik. Kegiatan pertama adalah evaluasi kinerja proyek yang memakan waktu 2 hari, dimulai Kamis 2 Mei 2026 dan berakhir Jumat 6 Februari 2026 dengan ID aktivitas 94. Kegiatan ini bertanggung jawab kepada bisnis analis dan project manager serta memiliki alokasi biaya 2,8 setelahnya 2.800. Setelahnya dilakukan review feedback dari pengguna selama 1 hari pada Senin 9 Februari 2026 dengan biaya 1.400.000. Kegiatan ini melibatkan bisnis analis, project manager, dan kemungkinan tim untuk memastikan seluruh masukan pengguna dipertimbangkan. Berikut adalah pembuatan laporan akhir proyek yang memastikan waktu 2 hari dari Selasa 10 Februari 2006 hingga Rabu 11 Februari 2006. Kegiatan ini dengan biaya 2.800.000 juga ditangani oleh bisnis analis, project manager, dan tim-tim lainnya. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana pengembangan lanjutan selama 1 hari pada hari Kamis 12 Februari 2026 dengan alokasi biaya 1.400.000. Perencanaan ini penting untuk keberlanjutan dan perbaikan sistem di masa mendatang, melibatkan bisnis analis, project, dan manajer.
Tahap ini diakhiri dengan penutupan resmi proyek yang berlangsung selama 1 hari pada Jumat 13 Februari 2026 dengan biaya 1.400.000. Penutupan ini menjadi momen formal penyelesaian seluruh pekerjaan proyek, memastikan bahwa semua aspek administratif dan teknis telah diselesaikan dan proyek dinyatakan selesai sepenuhnya oleh bisnis analis dan project manager. Oke, kita lanjut ke bagian research. Di balik setiap aplikasi yang sukses ada tim solid yang bekerja keras dalam keberlangsungan aplikasi tersebut. Pertama ada project manager. Peran ini adalah nahkoda kita. Project manager bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan progres, hingga memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Mereka adalah titik kontak utama dan memastikan semua divisi bekerja secara selaras. Dengan tarif 800.000 per hari, project manager adalah investasi kunci untuk keberhasilan dan kelancaran proyek. Bisnis analis atau BA, sang penerjemah. Kebutuhan bisnis ke dalam bahasa teknis. Bisnis analis akan berinteraksi langsung dengan user atau klien untuk menggali kebutuhan detail terkait penginputan warehouse, menganalisis proses bisnis yang ada, dan merumuskan spesifikasi fungsionalitas aplikasi. Mereka memastikan apa yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional gudang. Biaya tarifnya 600.000 per hari. Yang ketiga ada UI UX. Divisi ini adalah seniman di balik tampilan dan pengalaman pengguna yang nyaman. Mereka akan merancang antarmuka UI aplikasi agar mudah digunakan, intuitif, dan menarik secara visual. Selain itu, mereka fokus pada pengalaman pengguna UX untuk memastikan alur kerja penginputan data di warehouse terasa logis dan efisien. Dengan tarif 500.000 per hari, mereka memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi tapi juga disukai oleh pengguna. Ada back-end developer. Inilah otak di balik layar. Back-end developer akan membangun logika database dan server side dari aplikasi. Mereka yang memastikan data penginputan warehouse tersimpan dengan aman. Proses bisnis berjalan di balik layar dan aplikasi bisa berbicara dengan database. Tarifnya 500.000 per hari. Ada front-end developer. Mereka adalah wajah dari aplikasi kita. Front-end developer akan mengimplementasikan desain UI UX menjadi kode yang bisa dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna. Mereka memastikan semua tombol formulir, penginputan, dan tampilan data warehouse berfungsi dengan baik di browser atau aplikasi. Tarifnya sedikit lebih tinggi, yaitu 700.000 per hari. Menunjukkan spesialisasi mereka dalam membangun pengalaman pengguna yang responsif dan interaktif. Ada database administrator, penjaga gudang data. Data administrator bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara database aplikasi penginputan warehouse. Mereka memastikan data aman, mudah diakses, dan memiliki performa yang optimal. Migrasi data awal dan konfigurasi database produksi juga menjadi tugas utama mereka. Dengan tarif 650.000 per hari, mereka menjaga integritas dan ketersediaan data vital proyek. Ada tester atau penguji. Sang penguji yang teliti, tester QA akan memastikan setiap fitur penginputan warehouse bekerja sesuai harapan. Tidak ada bug dan memenuhi semua spesifikasi. Mereka merancang skenario pengujian, menjalankan test case, dan melaporkan temuan untuk memastikan kualitas aplikasi sebelum diluncurkan. Tarifnya 500.000 per hari. Ada DevOps IT, penghubung antara pengembangan dan operasional. Tim DevOps akan mengelola infrastruktur server, lingkungan pengembangan, deploy aplikasi produksi, dan memastikan sistem berjalan lancar. Mereka memastikan seluruh ekosistem teknis proyek stabil dan efisien. Tarifnya 500.000 per hari. Ada user atau klien. Mereka adalah pemilik kebutuhan dan pengguna akhir aplikasi. Meskipun tidak dibayar per hari, peran mereka sangat krusial. Mereka memberikan masukan, validasi kebutuhan, dan melakukan user acceptance test
untuk memastikan aplikasi benar-benar sesuai dengan harapan dan proses kerja warehouse. Partisipasi aktif mereka sangat menentukan kesuksesan aplikasi. Dengan tim yang lengkap dan peran yang jelas, proyek rancangan aplikasi penginputan warehouse memiliki semua elemen yang diperlukan untuk keberhasilan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya tentang step perancangan aplikasi sistem penginputan warehouse menggunakan Microsoft Project. Jika ada laporan yang kurang atau tidak ditampilkan, mungkin untuk dokumen proposal bisa untuk melengkapinya. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.